Salve. Om Swastiastu. Nah ini persoalan. Persoalan. Jadi ada beberapa salam nasional dari semua agama yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau kita Kristen, Salam. Yang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Hindu, Om Swastiastu. Buddha, Namo Buddhaya. Ada lagi yang Salve, baru salam kebajikan. Itu salam-salam nasional yang Presiden selalu kumandangkan, Gubernur NTT selalu kumandangkan itu. Kita di sini juga bisa kok? Bisa. Ya, saya ngomong apa ikut kecuali Assalamualaikum, maka dibalas dengan Waalaikumsalam. Oke, salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kita ulang kok atau? Ingat tuh. Yang saya hormati Bapak Pendeta dan tokoh-tokoh agama yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Desa Kamot maupun Bapak Desa Nailang atau perwakilan desa-desa se-Kecamatan Alor Timur Laut yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati pimpinan-pimpinan partai politik se-Kecamatan Alor Timur Laut yang ada saya orang tua, Bapak Tias, ya masih sebagai ketua Golkar toh. Tadi waktu bertemu pertama saya bilang kita partai berbeda, tapi hati sama. Karena apa? Di Nasdem itu dia ibarat perahu yang biru, tapi benderanya, layarnya itu masih kuning dua. Coba lihat di lambang Nasdem. Jadi perahu biru, tapi layarnya itu masih kuning. Ya. Jadi Bapak Tias, apa yang saya belajar di Golkar itu juga akan saya terapkan di Nasdem sebagai cara berjuang. Yang saya hormati semua tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh pemuda yang berasal dari Desa Nailang, Desa Kamot, Desa Waisika, Taramana, ada Pido, Lipang, Air Mancur, Waisika sudah tadi. Jadi yang hadir pada kesempatan hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu itu tadi omong ada yang banyak yang salah tuh. Jadi saya sudah minta Bapak Ibu duluan, tetapi orang lain yang minta belakangan justru itu yang ikut. Jadi mungkin waktu itu situasinya memang begitu. Ya, udah marah pertama pasti. Kalau Bapak Ibu kan tidak marah-marah tuh. Bapak Ibu jadi takut Bapak Amon daripada takut saya gitu. Yang saya hormati Bapak Tias gimana? Panglima kita. Bapak Tias? Ada. Kok tadi duduk sebelah kanan terbang lagi ke situ. Nah, Bapak Maklon sebagai tokoh ATL, Bapak Ibu ini guru. Cuma guru yang berprinsip agak lain. Saya tidak masuk satu partai pun, tapi saya memiliki dan mendukung semua partai. Bayangkan itu. Satu partai itu tidak bisa, apalagi semua partai. Jadi ini saya bilang ini pernyataan yang bahaya. Lebih baik satu daripada tidak sama sekali, ya toh, Bapak Ibu. Jadi kalau besok pimpinan kecamatan ATL, besok kalau Bapak Ibu mau daftar saja, cepat daftar. Saya sama dengan Bapak Desa Kamut tadi. Bapak Ibu bilang tidak masuk partai politik, tapi yel-yel Nasdem tadi wah, ulang-ulang 3 kali saya bilang. Yang saya hormati Bapak Mama, masyarakat ATL dan sekitarnya. Yang pendukung Intan dulu, yang pendukung Amin dulu. Sekarang tidak ada Intan, tidak ada Amin. Yang ada adalah iman. Jadi mari kita bersatu. Hendaklah semua orang yang beriman bergabung menjadi satu untuk mencapai tujuan yang besar ke depan. Betul atau tidak?
Yang saya hormati pimpinan Kecamatan Partai Nasdem Alor Timur Laut dan seluruh pada umumnya seluruh masyarakat, tokoh-tokoh yang sempat hadir pada hari ini. Hari ini kita harus memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena setelah 4 tahun saya tidak injak ini Bumai, baru saya muncul lagi di Bumai. Dulu kami kampanye di Bangunan, di rumah bawah ya. Kopias, di rumah mana kita kampanye? Nah, kita kampanye di situ. Hari ini baru saya injak Bumai lagi. Jadi mohon maaf ya. Dan mungkin karena itu banyak yang ngomong bilang, mau pilkada berdatang, mau pilkada berdatang. Padahal saya sudah tahu lama. Ada yang bilang kayak Sinterklas, mau Natal baru datang, mau Natal baru datang. Padahal Sinterklas itu baik. Kalau kita baca sejarah Sinterklas, dia itu datang pada waktu Natal, tetapi bukan di rumah orang kaya. Dia mencari orang-orang miskin untuk dia kasih hadiah Natal. Kenapa? Orang di kota itu, dia orang tua bisa beli kado Natal, tapi di desa-desa tidak bisa. Karena itu Sinterklas datang untuk kasih mereka yang susah dan berkekurangan. Jadi kalau saya datang waktu dengan tujuan seperti itu, saya kira itu baik juga, mulia juga. Kenapa? Karena orang Alor ini masih miskin. Tadi Bapak Desa Nelang dan Bapak Desa Kabak ngomong, pekerjaan ke depan ini, tantangan ke depan ini besar sekali. Orang Alor masih miskin 18%. Penduduk kita 260.000. 10% saja 26.000 orang miskin. 26.000 orang miskin. Tambah 8% ya, di sekitar Bapak Demas waktu itu hitung sekitar 40-an lah. Iya. 40.000 orang miskin di Alor ini. 48.000 orang miskin di Alor ini. Oleh karena itu kita harus bersatu untuk memperjuangkan nasib rakyat Alor yang masih 18% miskin. Yang saya hormati juga Bapak Joni, ini Ketua OKA. OKA itu organisasi dan keanggotaan DPD Partai Nasdem Alor. Bapak Joni. Bapak Joni dulu penjahat politik. Bagi saya, penjahat politik. Tetapi sekarang sudah kawan politik. Kalau dulu kita kerja di ATL, kita pulang, Bapak Joni datang kasih kacau lagi. Akhirnya selisih antara suara Intan dan Amin di ATL itu ya beda cukup jauh tuh, sekitar 800 orang gitu, beda jauh. Padahal kita bungkus ini ATL rapi-rapi, tapi ini penjahat politik datang kasih hancur mereka. Ya, oleh karena itu dalam politik Bapak-Bapak sekalian, tidak ada teman sejati, tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Yang abadi itu kepentingan. Kalau dulu pilkada Bapak Joni ini penjahat politik, musuh saya. Tapi sekarang kita satu kepentingan untuk membuat Alor lebih maju lagi. Dan Bapak Joni sudah bilang kepada saya, Bapak Ketua, saya sudah dekati beberapa kepala desa dan masyarakat di ATL. Oh bagaimana? Mereka selama ini kesulitan karena terisolasi dari sumber-sumber produksi mereka, terisolasi dari mamar-mamar kemiri, terisolasi dari kebun-kebun mereka. Oleh karena itu saya ingin bangun komitmen dengan masyarakat. Saya akan kerja jalan-jalan itu. Ya masyarakat kalau bisa bantu saya dengan siap solarnya, ya? Siap bahan bakarnya. Tetapi alat semua Bapak Joni kasih gratis. Untuk apa? Untuk membuka isolasi-isolasi ini. Tadi apa kabar? Kok Bapak satu yang cerita? Tali bakul, oh Bapak Ibu kan? Bapak Ibu, untuk keseringan ini tali bakul sudah terlalu lama. Dan saya pasti Bapak Mama juga ada pikir-pikir, ini orang suka kalah 3 kali, kenapa masih mau maju lagi? Ya? Tidak bosan-bosan juga. Kalah 3 kali ini kita habis uang 39,6 miliar. 3 kali kalah. Tetapi kenapa masih mau maju lagi? Saya punya dasar itu ada di Matius 25, Bapak ada di Matius 25 ayat 31 sampai terakhir. Di punya perikop itu kalau tidak salah penghakiman terakhir ya. Ya ada Tuhan satu undang 2 kelompok orang datang pesta, terus kelompok yang baik itu yang disuruh masuk makan, terus yang tidak baik ini protes,
Kenapa kami jalan kemana-mana bahwa Tuhan punya nama? Kenapa kami tidak masuk makan? Tuhan bilang, pergilah kamu, hai ular geludak. Aku tidak mengenal engkau. Yang kelompok yang kanan masuk makan. Karena pada waktu saya lapar, kamu kasih makan. Saya dahaga, kamu kasih minum. Saya sakit, kamu pergi lihat. Saya terpenjara, kamu pergi lihat. Kemudian saya telanjang, kamu kasih pakaian. Kemudian saya jadi orang asing, kamu kasih tumpangan. Masuk makan. Ya, yang sebelah yang tidak buat itu orang tanya, kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan sakit? Kapan Tuhan telanjang? Ya, kapan Tuhan terpenjara jadi orang asing? Supaya kami pergi membantu. Tuhan bilang apa? Apabila kamu menolong salah satu dari orang yang hina ini, kamu telah berbuat untuk aku. Dasar saya di situ. Kalau orang miskin di Alor tidak ada lagi, saya tidak maju. Tidak maju. Kalau rakyat ini sudah sejahtera, saya tidak akan maju. Untuk apa? Kalau jalan-jalan dari jalan raya, saya bangun dulu waktu DPR. Kalau Bahi Maritai itu saya bangun. Saya waktu DPR RI untuk membuka isolasi ke arah timur, ke Kalabahi bagian Alor bagian timur. Kita masih ada jalan-jalan kabupaten yang banyak belum dibangun. Sekitar 400 km lebih. 400-500 km lebih jalan kabupaten yang belum dibangun. Belum dibangun. Akibatnya, jadi Bapak yang pikir orang terpenjara itu orang yang di Mola saja, itu juga betul. Terpenjara kita harus pergi lihat. Tapi orang yang terpenjara karena tidak ada jalan, dia mau pergi puskesmas tidak bisa, apalagi di rumah sakit. Dia mau bawa depong hasil jual di pasar tidak bisa, karena tidak ada mobil yang naik, jalan tidak ada. Itu terpenjara. Orang yang mau kasih sekolah anak tidak bisa, karena tidak ada uang, terpenjara. Akibatnya kegaduhan. Ya, ini yang mendorong saya. 3 kali memang sudah capek juga. Mama tua bilang, ya bapak tidak capek, kok sudah 3 kali. Saya bilang yang penting mama setia, kecuali mama tidak setia mendukung saya, pasti saya capek. Tapi kalau mama jalan dengan saya terus, pasti ada motivasi bagi saya untuk mengejar. Kemudian orang yang terasing itu Bapak Mama, itu bukan bule-bule yang datang atau dari luar Alor yang datang. Bapak lihat, orang asing dalam firman itu adalah mereka yang karena miskinnya, ya, menjadi terasing di masyarakat desa sendiri, menjadi terasing di kampungnya sendiri. Ini orang asing harus ditolong. Ya, Tuhan bilang apa? Kenapa kita harus kerjain 5 kelompok tadi? Harus kita kerja. Tuhan bilang yang lakukan itu kelompok sebelah kanan ini yang diutamakan, kamu akan masuk bersama-sama aku ke kerajaan surga. Tapi yang tidak tolong orang miskin, tidak berjuang untuk orang miskin itu berkurang, stunting itu berkurang, dia akan masuk neraka bersama-sama iblis dan para pengikutnya. Bapak, kalau saya salah, saya mohon maaf. Tapi yang saya baca di Matius begitu. Jadi, saya mau bupati yang masuk neraka. Saya tidak mau, saya mau jadi bupati tapi masuk surga. Amen. Caranya apa? Caranya kerja, bantu di 5 kelompok itu. Oleh karena itu Bapak Joni datang ngomong saya, bilang Bapak Joni, itu bagian dari cita-cita saya dari Piko, tolong rakyat di ATL. Ya, kalau saya ada uang saya, itu solar saya yang tanggung. Tetapi saya sekarang belum ada uang. Jadi Bapak Joni kalau bisa bantu masyarakat itu supaya mereka jangan terisolasi lagi, jangan terasing lagi, jangan terpenjara lagi. Bantu mereka. Karena itu bagian dari mimpi saya. Oleh karena itu Bapak Mama sekalian, Bapak Joni ini Bapak Mama suka kalau Bapak Joni jadi ketua DPR? Suka. Kalau suka jadi ketua DPRD, ya, maka harus dukung. Kurang lebih ATL ini kasih, ya tadi Bapak kamu bilang 6.000. Ya, kalau bisa 6.000 syukur. Tapi kalau tidak 4.000, 5.000 itu bagus. 4.000, 5.000. Yang tambah dari Alor Timur, Bremen lagi. Mudah-mudahan Bapak Joni terpilih dengan suara terbanyak. Sehingga kita sudah usul, kita akan usul menjadi ketua DPRD Kabupaten Alor. Bayangkan kalau saya menang bupati lagi, ketua, tadi Bapak kamu bilang, ketua DPRD Alor Nasdem, bupati Nasdem,
Tapi bukan partainya yang mau kita tonjolkan. Ya, bukan partainya yang mau kita tonjolkan. Saya 42 tahun di Golkar. Saya yang 4 kali menjadi wakil sekjen DPP Partai Golkar. 4 periode menjadi wakil sekjen. Saya tahu apa inti partai itu, Partai Golkar. Saya juga tahu apa inti Partai Nasdem. Jadi kalau di Golkar saya bisa ngomong, tapi tidak enak kalau ngomong Golkar di panggung Nasdem, dong. Ya, biasa. Jadi inti daripada ideologi Partai Nasdem itu satu. Dengan sebuah pertanyaan, apa yang menjadi musuh Partai Nasdem? Kalau kita tahu itu, kita bisa tahu inti daripada ideologi Partai Nasdem, yaitu kebodohan, kemiskinan. Saya tertarik juga karena sama kita mau memerangi kemiskinan, mau memerangi kebodohan. Nasdem ingin agar masyarakat Indonesia, kalau kita di Alor ya, masyarakat Alor, kalau kita di ATL, masyarakat ATL ini tidak miskin dan anak-anaknya tidak bodoh. Kenapa tidak bodoh? Keadaan pendidikan kita sekarang, Bapak Desa, keadaan pendidikan kita sekarang buruk sekali. Bapak Desa ngomong tadi benar. Tantangan ke depan jauh lebih berat. Mutu pendidikan di Alor nomor urut 22 dari 22 kabupaten kota di NTT. Zaman Bapak Ans, ya, Bapak Ans Tegalapeta, nomor urut mutu pendidikan di Alor itu mencapai urutan 3. Setelah Kota Kupang, Sumba Timur, kemudian Alor. Ya. Sekarang nomor 22 dari 22 kabupaten kota. Kenapa? Memang tiap tahun, tiap kali ujian kita hanya kejar prosentasi kelulusan, bukan kualitas anak yang lulus tadi. Contoh, di kampung saya sendiri, di Desa Kalondama, Induk, ada anak SMP kelas 2, tidak bisa baca tulis. Saya temukan lagi di Otfai, anak kelas 2 SMA, tidak bisa tulis di penang sendiri. Waktu saya ke Wakapsir, tanya di atas, ada juga. Di Alor Paradaya, ada juga. Berarti rata-rata mutu pendidikan kita memang di bawah. Ini Bapak Guru Ibu ada di mana? Bapak Tias juga seorang guru. Bagaimana kalau guru melihat hasil didikannya seperti itu? Pasti hati sakit. Oleh karena itu, yang menjadi inti daripada program saya kalau Tuhan saya yang kita jadi bupati adalah bagaimana memerangi kebodohan, kemiskinan, terisolasi. 5 kelompok ini yang saya mau kerja. Sekarang kalau kita mau maju bupati kan kita bilang visi misi apa? Kita tanya visi misi itu. Untuk pilih calon pemimpin kita tanya visi misinya. Sekarang Tuhan itu pemimpin sepanjang abad. Kita manusia pernah tanya, betul visi misi apa? Kita pernah tanya. Ya, saya dulu saya renungkan, kita mau maju bupati saja, persiapan visi misi, kampanye ngomong visi misi segala macam. Tapi Tuhan punya visi misi apa? Menurut saya yang bodoh, Bapak Pendeta, saya yang bodoh. Visi Tuhan itu adalah mewujudkan damai sejahtera. Mana orang miskin bisa damai? Ya, mana orang sakit bisa sejahtera? Oleh karena itu, damai sejahtera itu harus diwujudkan dalam program yang mengatasi kebodohan, kemiskinan, masalah kesehatan. Oleh karena itu, kita harus bangun sektor-sektor yang mendorong kesejahteraan rakyat. Pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, kehutanan, perkebunan. Ini harus pariwisata. Ini bisa mempercepat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, saya sangat bergembira atas kehadiran semua, Bapak Desa Nailang, Bapak Desa Kamot, dan semua perwakilan desa yang ada, tokoh-tokoh masyarakat. Saya menyampaikan terima kasih. Tolong mendukung pimpinan cabang Partai Nasdem di tempat ini. Kami berjanji untuk berbuat sekuat-kuatnya untuk kepentingan rakyat. Bapak Joni, saya sudah mintakan agar supaya siapa saja, kalau masyarakat yang tidak siap dia punya bahan bakar, mari kita diskusi cari jalan keluar. Ya, kita diskusi cari jalan keluar untuk bahan bakar. Memang bahan bakar cukup mahal juga, jadi kita cari jalan keluar. Kalau saya ada uang,
saya tutup mata saja. Bapak Joni ini bahan bakar. Saya tidak mau tahu semua desa yang butuh bongkar jalan hajar. Kami sudah diskusi berapa banyak juga di kantor Partai Nasdem di Kalabahi. Ya Bapak Mama, mohon dukungan Bapak Mama, orang tua semua, dukungan kepada pimpinan Partai Nasdem Kecamatan ATL supaya bisa bekerja, meraih dukungan masyarakat untuk kita bekerja bersama-sama mengatasi musuh masyarakat itu, miskin, ya, telanjang, sakit, terasing, terpenjara. Ini musuh masyarakat. Ini yang harus kita. Pasti Bapak mau tanya, kenapa kok Tuhan identifikasi dirinya sama dengan Tuhan tempatkan dirinya sama dengan 5 kelompok tadi? Karena Bapak Tua bilang tuh, kalau kamu tolong salah satu yang hina ini, kamu buat untuk saya. Betul Bu? Bapak Pendeta? Begitu kok? Nah, kenapa Bapak Tua menempatkan dirinya sama dengan 5 kelompok tadi? Kenapa? Karena kalau orang yang mengalami sakit, telanjang, terpenjara, orang asing, lapar dahaga, lapar haus, ya, ini berarti orang hidup hina. Bapak sendiri yang bilang, tolong salah satu dari hina ini. Itu hina. Kalau hina, tidak saya gambar lagi dengan citra Allah. Manusia kan diciptakan segambar dan seteladan Allah. Jadi kalau hina, karena 5 hal tadi, maka dia sudah turun dari citra. Oleh karena itu, Tuhan menempatkan diri di sana supaya kita semua berpikir. Kita semua yang mengikut dia, percaya dia itu, lakukan dia punya perintah ini. Lakukanlah, tolonglah salah satu dari mereka yang hina ini. Ya, saya kira itu beberapa hal yang mau ngomong banyak lagi, tapi belum kampanye jadi nanti dulu. Nanti kampanye baru kita ini. Saya mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mama yang pilkada lalu sudah memilih Intan. Saya juga mau berterima kasih kepada Bapak Mama, saudara-saudara semua yang kali lalu memilih Amin. Saya juga harus berterima kasih karena pilkada kali ini tidak ada Amin lagi. Ya toh? Kalau tidak ada Amin ya pasti banyak yang masuk. Kalau tidak ada Amin berarti banyak orang beriman di ATL. Banyak orang yang beriman di ATL. Jadi demikian saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan selamat kepada pimpinan cabang. Kita sudah pasang papan ini. Ini sebagai simbol perjuangan. Alangkah bagusnya kalau pimpinan kecamatan aktif juga melantik, ya, atau menghidupkan pengurus-pengurus Nasdem di tingkat desa, supaya DPD bekerja, DPC bekerja, DPRT tingkat desa juga bekerja. Kenapa? Pak Gub ini saya sudah ada uang lagi toh, tidak ada uang. Jadi Pak Gub bilang begini, Bu Ima, kalau bisa dapat 8 kursi di Alor, Nasdem dapat 8 kursi, maka biaya-biaya besar tuh saya tanggung. Saya bilang, aduh, ini bagus juga nih. Daripada kita cari uang setengah mati. Biaya partai itu tuh ya kita harus siap 5-7 miliar. Biaya beli partai. Biaya saksi itu 1,2 kira-kira miliar setiap kali pilkada. Biaya sosialisasi naik turun gunung jalan 158 desa itu sekali jalan tuh dia punya minyak saja 3 juta minyak saja, belum akomodasinya, belum. Jadi itu biayanya besar. Itu setiap pilkada kita harus siap sekitar 8-9 M untuk kebutuhan itu. Jadi, nah ini 3 kebutuhan ini, aku bilang kalau Bu Ima dapat 8 kursi di Alor, maka ini biaya saya tanggung. Saya bilang, aduh Tuhan ini terima kasih banyak. Karena itu beliau minta saya jadi ketua DPD di Alor untuk mulai bekerja dari sekarang. Jadi Mama, kalau mau saya bebas dari itu 3 beban tadi, beban yang berat itu, maka tolong menangkan Partai Nasdem di kecamatan ini, menangkan Partai Nasdem di desa Bapak Mama, di kampung Bapak Mama sendiri. Ya bisa atau tidak? Bisa. Bisa atau tidak ya? Bisa. Oke, Nasdem. Menang. Bersatu. Nasdem bersatu berjuang menang. Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem menang, menang, menang. Bisa kok? Bisa. Harus menang ya. Jadi kita semua harus bersatu
kita berjuang bersama-sama mewujudkan kemenangan Partai Nasdem di kecamatan ini. Dan kalau Bapak Joni dapat 4.000 saja dari sini, saya kira sudah jatah peluang menjadi ketua DPR sudah ada di tangan. Ya, saya kira demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan Pak Mama semua. Dan kiranya kita bisa bertemu pada kesempatan dan acara yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Terima kasih.